Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Muhammad Fakihudin dari kelas 1 D4 Sains Data Terapan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai uji probabilitas distribusi data kontinu. Data yang saya ambil ini mengenai tingkat penghunian kamar pada hotel bintang tahun 2021 dan 2022. Tujuan dari proyek ini adalah untuk melihat peluang distribusi data normal ya, dan untuk melihat pembuktiannya. Lalu juga untuk mengetahui peluang munculnya suatu data di rentang yang telah kita tentukan, rentang tertentu. Nah, dan untuk mengetahui jangka waktu bertahannya suatu data. Sumber datanya yaitu berdasarkan dari data tingkat penghunian kamar pada hotel bintang 2021-2022, yaitu yang berasal dari Badan Pusat Statistik Indonesia ya, didapatkan dari website. Lalu untuk dimensi datanya, yaitu menggunakan dataset yang memiliki 805 jumlah data. Nah, data tahun itu terbagi menjadi dua, yaitu di tahun 2021 dan 2022. Nah, kalau 2021 ini memiliki 13 variabel, yakni variabel yang dinamai provinsi dan 12 nama-nama bulan ya, Januari hingga Desember. 2022 itu juga sama, tetapi bulannya itu cuma sampai September, karena data terbarunya saat itu masih sampai September ya. Jadi yang 2022 ini ada 10 variabel. Nah, dan untuk tiap variabel ini memiliki 35 jumlah data. Nah, tipe variabel ini untuk tahun 2021 sama 2022 sama ya, yaitu untuk yang bulan-bulan ini, variabel bulan-bulan ini bertipe data numerik, dan untuk yang provinsi itu bertipe data string. Nah, evaluasi, karena jumlah variabel di tahun 2021 dan 2022 ini berbeda ya jumlahnya, karena tadi yang 2021 sudah Desember, yang sedangkan 2022 masih sampai September ya. Nah, maka saat penggabungan kedua dataset itu memerlukan data cleaning untuk menghilangkan missing value atau nilai NA. Visualisasi data. Nah, ini merupakan halaman utama ya dari aplikasi ERSA ini. Probabilitas distribusi data kontinu, tingkat penghunian pada hotel berbintang tahun 2021-2022. Nah, yang ini menu dari data ya. Jadi menampilkan data-data yang akan digunakan dalam uji probabilitas distribusi data kontinu ini. Lalu juga terdapat menu summary ya. Jadi kita melihat summary dari tahun 2021, 2022, 2021 dan 2022. Nah, jadi summary ini isinya ada min, yaitu nilai terkecil ya dari variabel itu. Lalu ada kuartil pertama, lalu ada median, yaitu nilai tengah setelah data diurutkan. Lalu ada mean, rata-rata, lalu kuartil ketiga, dan yang terakhir adalah max, yaitu nilai terbesar pada variabel tersebut. Oke. Untuk yang gambar yang dari yang kanan atas ini ya, kita akan melihat distribusi pada bulan Agustus ya. Nah, jadi grafik itu menunjukkan tingginya itu menunjukkan jumlah data ya, jumlah data yang ada, dan bawah itu menunjukkan nilai tersebut. Jadi jumlah data yang memiliki nilai ada di dalam rentan nilai yang ada di bawah itu ya, di X, di nilai garis X. Lalu untuk yang kiri bawah ini diaktifkan density, garis peluang kepadatan distribusi normal ya. Nah, ini ciri-cirinya, yaitu berbentuknya bukit, atau biasanya ada juga yang mengatakannya seperti bell. Jadi kalau diagram batangnya itu kalau semakin mendekati garis peluang itu, maka distribusi normalnya akan dapat dikatakan semakin bagus ya. Jadi kalau kita lihat bulan Agustus ini agak jauh dari garis, jadi agak kurang bagus ya. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu dari bulan September ya, 2022, yang tadi kan Agustus 2021. Ini juga, itu ya, yang kanan itu grafiknya ya. Nah, tata-tata datanya, jumlah datanya itu ada berapa di tiap di nilai-nilai sekian. Lalu yang kiri bawah ini distribusi peluang kepadatan distribusi normalnya ini. Itu juga semakin distribusi normalnya juga semakin jauh ya, tadi jauh sama garis peluangnya ya. Jadi distribusi normalnya
agak kurang bagus. Nah, ini tadi setelah itu data dari tahun 2021-2022 itu digabungkan ya, lalu dihitung rata-ratanya sama standar deviasinya, lalu didapatkan yaitu ya sekitar didapatkan senilai 40,8744, standar deviasinya 10,2235. Nah, untuk yang kanan ini persentil itu tadi kita menggunakan fungsi kinom ya, kuantil. Nah, jadi dari rata-rata 40 sama standar deviasi 10 tadi itu digunakan untuk fungsi kinom ya, untuk mendapatkan rentang nilai ya. Nah, rentang nilai itu nanti akan dibagi menjadi 100 bagian. Nah, ini jadi persentil ke 0,5 itu berarti di persentil ke 0,5 itu terdapat nilai 40,87. Nah, sekarang kita lanjut ke diagram di bawah ini, distribusi normal. Nah, ini kalau kita lihat ini udah kelihatan, ini dia dekat dengan garis peluang ya. Ini dapat dikatakan distribusi normalnya cukup bagus ya. Nah, ini menggunakan random sampling ya, jadi kita dapat memilih mau jumlah data berapa ya. Ini kita contohkan 500. Nah, lalu kita lihat ini rata-rata dari random sampling distribusi normal ini sama standar deviasinya 40,5. Nah, itu tidak selisih jauh ya sama yang data yang dari 2021-2022 tadi ya, dari data tingkat kamar hotel 40,8 sama 40,5. Nah, lalu standar deviasinya 9,95 sama 10,2. Nah, nggak terlalu selisih jauh ya. Nah, lalu untuk contoh selanjutnya yaitu persentil ke 0,01 ya. 0,01 berarti 1%. Itu adalah 17,09. Nah, lalu kita lihat yang contoh yang selanjutnya, distribusi normal ini ya. Ya, itu juga kelihatan bagus ya, itu distribusi normalnya. Lalu untuk rata-ratanya sama standar deviasinya itu juga nggak terlalu jauh ya, mirip juga, sama-sama mirip. Nah, distribusi uniform continue. Jadi kita membangkitkan bilangan ya, acak kita contohkan 82 ya. Kita akan bangkit diagramnya ya, grafiknya. Distribusi uniform ini continue itu artinya seragam ya, jadi dia nilainya itu memiliki nilai fungsi yang sama. Nah, lalu peluang nilai ya, jadi peluang nilai itu dimaksudkan kita itu dapat melihat peluang dari nilai kurang dari sekian itu kita masukkan sendiri di contoh 20 ya. Jadi maksudnya peluang munculnya nilai ya yang bernilai kurang dari 20 itu ada berapa, seperti itu. Peluangnya itu berapa. Nah, kita ya contohnya ya, peluang dari kurang dari 20 itu ada 0,03. Kecil kan? 0,03. Itu kita juga bisa lihat dari diagramnya itu ya. Kalau kita lihat diagramnya kan, diagram terakhir merah itu yang paling kiri itu kan juga ada di sekitar 20 ya. Jadi kalau kita mencari lihat 20 ke belakang ke 0 itu kan juga nggak ada grafiknya. Jadi cocok ya sama peluangnya ya, X kurang dari 20 itu 0,03. Nah, ini untuk contoh selanjutnya ya, bilangan ancetnya sebanyak 100. Lalu peluang nilai yang dicari adalah yang bernilai 60, kurang dari 60,5. Nilai peluangnya 0,97, tinggi ya, hampir mendekati 1. Berarti dapat dikatakan data nilainya itu hampir semuanya itu berada di kurang dari 60,5. Nah, itu juga kelihatan dari grafiknya itu kan. Paling pojok itu kan, paling pojok kanannya itu adalah 60. Nah, jadi peluang nilainya cocok ya sama grafiknya. Oke, untuk selanjutnya adalah distribusi eksponensial. Nah, distribusi eksponensial ini biasanya berkaitan dengan waktu ya, berkaitan dengan daya tahan jangka waktu ya. Dari data yang berhasil gitu kan, makin lama makin berjalan waktu nanti akan rusak, mati gitu, gagal. Nah, ini di bawah itu terdapat garis ya, itu jadi garis Weibull ya. Nah, jadi eksponensial sama Weibull ini. Yang eksponensial itu yang hijau, grafik hijau, terus yang Weibull itu yang garis. Nah, kalau kita lihat itu sama ya, jadi eksponensial sama Weibull yang ini tuh kayak dikatakan sama ya, soalnya Weibull itu Weibull yang sekarang ini menggunakan beta bernilai 1. Nah, karena beta bernilai 1,
maka dia juga dapat dikatakan sebagai distribusi eksponensial. Makanya ini sama ya. Nah, jadi ciri-ciri distribusi eksponensial ini nilai puncaknya itu ada di 0 ya. Jadi semakin berjalannya waktu ya, semakin ke kanan, grafiknya semakin ke kanan, itu semakin menurun karena semakin semakin berjalannya waktu itu data itu akan semakin mudah untuk gagal ya. Kalau dalam permisalan itu kayak seperti sebuah barang baru ya, kalau kita makin lama itu performanya itu makin berkurang, dan makin lama itu ya mati. Nah seperti itu, makanya grafiknya itu dari tinggi ke kanan turun. Nah lalu untuk selanjutnya ini distribusi eksponensial sama ya, cuma tadi nilai betanya dinaikkan menjadi 2. Nah 2 tadi yang awalnya garis miring yang sama dengan distribusi eksponensial, sekarang garis ribunya menjadi sedikit mirip bukit ya, karena menggunakan beta 2. Nah jadi distribusi data kontinu itu membantu kita untuk melihat peluang dalam rentang nilai tertentu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Saya undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.